Telah mengadakan pertemuan mendesak dan penting Dewan Keamanan PBB ini. Namun kami juga mendengar begitu banyak kebohongan di sini. Saya tidak bisa menanggapi semuanya, tetapi sungguh lucu mendengar perwakilan Federasi Rusia setelah 3,5 tahun invasi brutal dan perang brutal di Ukraina, serta pengeboman terhadap penduduk sipil di Kiev dan tempat-tempat lain berbicara di sini dengan cara seperti itu. Saya juga mendengar perwakilan Palestina. Yendo Arus mengatakan bahwa orang-orang Palestina belajar propaganda dari Anda, dari era Soviet, dan Anda adalah guru yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yelah Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video, di mana video ini Bapak Ibu tidak ditampilkan dan tidak ditayangkan oleh media-media yang ada di Konoha dan sengaja tidak mau ditayangkan. Jadi media-media Konoha mengenai fakta yang sebenarnya yang terjadi di Israel itu tidak ditampilkan. Yang disebarkan adalah fakta yang mengenakkan keinginan mereka, yang mereka sukai. Yang tidak mereka sukai tidak akan ditayangkan, tidak akan ditampilkan. Yang mereka sukai, yang mereka senangi, dan yang menguntungkan mereka Bapak Ibu, ditayangkan, ditampilkan, diperdengarkan, dan dipertontonkan. Apa yang kira-kira membuat keuntungan bagi mereka, itu akan dipertontonkan. Dan apa yang kira-kira merugikan mereka, itu tidak akan dipertontonkan. Jadi, media-media di Konoha ini kebanyakan tidak netral dalam berbicara tentang Israel. Terjadi A, dibicarakan Z, Bapak Ibu. Jauh sekali larinya. Terjadi B, dibicarakan Z juga, Bapak Ibu. Jauh sekali larinya daripada apa yang terjadi sebenarnya. Nah, saudaraku, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Dan sebelumnya, kepada orang-orang yang membenci Israel, yang mengutuk Israel, terlebih dahulu sebelum menonton video ini, untuk menempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral, supaya bisa melihat dan memahami serta mengerti. Baru setelah itu langsung ke kolom komentar. Jangan belum apa-apa sudah memberikan komentar yang negatif, yang menghina, mencaci maki, mengutuk, dan menyalahkan satu sama yang lain. Tonton dulu, dengar dulu. Alkitab mengatakan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan tentu yang menonton video ini pasti punya telinga dan Anda pasti akan mendengarkan. Makanya tempatkan dulu hati dan pikiran Anda di tempat yang netral, khususnya kepada kalian yang membenci Israel. Mari kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama bagaimana kelanjutan cuplikan video berikut ini. Terima kasih telah mengadakan pertemuan mendesak dan penting Dewan Keamanan PBB ini. Namun kami juga mendengar begitu banyak kebohongan di sini. Saya tidak bisa menanggapi semuanya, tetapi sungguh lucu mendengar perwakilan Federasi Rusia setelah 3,5 tahun invasi brutal dan perang brutal di Ukraina, serta pengeboman terhadap penduduk sipil di Kiev dan tempat-tempat lain berbicara di sini dengan cara seperti itu. Saya juga mendengar perwakilan Palestina. Yendo Arus mengatakan bahwa orang-orang Palestina belajar propaganda dari Anda, dari era Soviet, dan Anda adalah guru yang baik. Orang-orang Palestina menciptakan terorisme sebagai cara untuk memajukan tujuan mereka, dan itu mencakup semua faksi Palestina. Dan hingga hari ini, otoritas Palestina terus membayar gaji kepada para teroris dan keluarga teroris sesuai dengan kejahatan yang dilakukan para teroris tersebut. Dan inilah cara mereka mendorong terorisme hingga hari ini. Anda berbicara tentang perdamaian. Sejak tahun 1947, Anda memiliki begitu banyak kesempatan untuk mencapai perdamaian.
Anda menolak semuanya. Hari ini sebagai Menteri Luar Negeri negara Israel, negara berdaulat bagi bangsa Yahudi yang telah berjuang demi eksistensinya selama hampir 2 tahun di 7 front yang berbeda. Saya di sini hari ini karena para sandera kami masih berada di sana, kelaparan, disiksa oleh Hamas dan Jihad Islam di penjara bawah tanah Gaza. Pada 7 Oktober, Hamas menyerbu Israel tanpa alasan. Mereka melakukan kejahatan keji seperti yang dilakukan Nazi dan ISIS. Mereka membunuh dan memperkosa perempuan, membunuh anak-anak di depan orang tua mereka dan orang tua di depan anak-anak mereka. Mereka memenggal kepala orang, membakar seluruh keluarga hidup-hidup, membawa 251 sandera ke dalam penawanan yang kejam. 50 dari mereka masih di sana, kelaparan dan disiksa. Saya ingin membacakan dari laporan Projek Dina. Laporan ini menggambarkan kejahatan seksual dan kekejaman mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Temuan dengan benda-benda yang dimasukkan ke dalam alat kelamin mereka. Mayat-mayat perempuan telanjang ditemukan di borgol ke pohon. Mayat-mayat ditemukan dengan tanda-tanda mutilasi genital. Sebagian besar perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk di antara 166 orang yang dibunuh pada hari itu. Setelah mereka diperkosa, mereka dibunuh. Mereka kini selamanya dibungkam. Namun kekerasan seksual terus berlanjut bagi mereka yang dibawa ke dalam tawanan. Amit Susana dibebaskan dari penawanan kejam Hamas. Dengan berani ia menceritakan bagaimana ia dipaksa di bawah todongan senjata untuk melakukan tindakan seksual terhadap penawannya. Inilah kejahatan murni yang dihadapi Israel. Kejahatan Hamas masih terjadi. Akhir pekan lalu, seluruh dunia menyaksikan kelaparan kejam yang dialami Evyatar, David, dan Rom Braslavski yang disiksa di tangan Hamas dan Jihad Islam. Dunia melihat kondisi mereka yang mengerikan. Tulang-tulang menonjol di kulit mereka bagaikan kotoran hidup, menatap kematian di mata mereka. Evyatar terpaksa menggali kuburnya sendiri, sebuah tindakan yang sangat memilukan. Anda baru saja mendengarnya. Anda baru saja mendengar saudaranya Eli. Hamas dan Jihad Islam menggunakan kelaparan dan penyiksaan sandera sebagai alat kejahatan. Ini adalah bagian dari kampanye propaganda sadis yang disengaja dan direncanakan dengan baik. Tujuannya? Pertama, teror psikologis. Kedua, upaya untuk menciptakan kaitan antara sandera kami yang kelaparan dengan fitnah darah mereka terhadap Israel, namun ini adalah kampanye kebohongan. Israel telah memfasilitasi bantuan dalam jumlah besar ke Gaza sejak awal perang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peperangan. Dan omong-omong, jumlahnya terus bertambah. Hamas dengan kejam membuat sandera-sandera kita kelaparan, sementara para teroris menikmati daging, ikan, dan sayuran. Dan kita melihat saudara Evyatar menunjukkan hal itu dengan foto teroris yang tampak kenyang bersama Evyatar dalam kondisi yang sangat buruk. Dan kalian semua melihat lengan tebal dan berotot dari teroris yang kenyang di samping Evyatar, kerangka hidup yang dipaksa menggali kuburannya sendiri. Kami memfasilitasi bantuan dalam jumlah besar ke Gaza. Tidak ada negara lain yang bertindak seperti ini dalam perang, dalam skala sebesar ini, di bawah keadaan yang begitu sulit. Tetapi Hamas menjarah bantuan tersebut dan menggunakannya sebagai alat keuangan. Kami tidak mendengar sepatah kata pun tentang hal itu dari perwakilan Palestina. Teroris Hamas yang kejam dan menyimpang dengan kejam memutuskan apakah dan apa yang akan dimakan para sandera, terutama apa yang tidak akan mereka makan. Evyatar menceritakan tentang hari-hari penuh di mana ia sama sekali tidak makan.
Sandera yang sakit dan kelaparan hingga hari ini masih belum pernah bertemu dengan perwakilan Palang Merah, meskipun hal ini telah secara eksplisit disepakati dalam perjanjian Sandera pada November 2023. Obat-obatan yang sangat mereka butuhkan untuk bertahan hidup belum juga sampai kepada mereka. Sementara para teroris, para pembunuh yang ditahan di penjara-penjara Israel menerima perawatan medis dan nutrisi, Hamas dan Jihad Islam menyiksa para sandera kami. Negara dan organisasi teroris yang menculik warga sipil bukan hanya masalah kami saja, tetapi Hamas melakukannya dalam skala besar pada 7 Oktober. Negara dan organisasi teroris ini melakukan hal tersebut demi memastikan kelangsungan hidup dan kepentingan mereka sendiri. Para teroris secara tidak manusiawi menculik warga sipil tak berdosa sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam kasus Hamas, mereka mencoba memaksakan kepada kita persyaratan agar mereka tetap berkuasa di Gaza. Mereka ingin tetap menjadi kekuatan militer terkuat untuk melanjutkan perang melawan Israel dan warganya. Fenomena berbahaya ini bisa saja terjadi besok di mana saja di dunia. Dunia harus mengakhiri penculikan terhadap warga sipil. Komunitas internasional harus membuat para teroris merasa hal itu tidak sepadan. Hari ini itu Israel. Besok itu bisa jadi Anda. Dunia telah jungkir balik sementara Hamas menjalankan mesin propagandanya. Sebagian besar media internasional baik mengabaikan kebenaran maupun mempercayai kebohongannya. Saya membaca New York Times sehari setelah Hamas merilis video yang dipelintir tentang Eviatar David. Saya mencari tetapi tidak menemukan Eviatar di halaman depan. Dan kemudian saya tidak menemukan fotonya di seluruh koran itu. Saya menyerukan kepada media internasional, tampilkan Eviatar di Roma secara jelas dan utama. Apakah ini tidak layak diberitakan? Kita sedang menyaksikan dunia yang terbalik. Kita Firaun menyaksikan agenda anti-Israel yang dipelintir dari begitu banyak media global. Mereka mengalihkan tanggung jawab dari para penculik dan pemerkosa kepada negara yang diserang. Mereka mengalihkan kesalahan dari teroris kepada para korban. Alih-alih mendukung Israel, mereka justru menyalahkan para korban dari serangan di 7 front yang berbeda. Dan saya bertanya di sini, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, apakah Anda tahu apa yang ditweet oleh Sekretaris Jenderal Guterres setelah gambar-gambar mengerikan Eviatar di Roma dirilis? Tidak sepatah kata pun. Terima kasih. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar, melihat, menyaksikan cuplikan videonya? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Saya selalu mengutip firman Tuhan dan saya tidak pernah bosan-bosan memperdengarkan firman Tuhan ini kepada dunia. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Janji Tuhan itu iya dan amin. Apa yang sudah Tuhan firmankan itu tidak akan pernah dicabut, dan Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Jadi hukum yang terjadi di saat seseorang mengutuk Israel adalah kena kutuk, akan dikutuk. Dan siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Ini hukum yang sudah Tuhan tetapkan. Hukum yang sudah Tuhan tentukan. Maka kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang mengutuk Israel. Negara itu tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya, dan rakyat tidak ada yang sukacita. Rakyat yang tinggal di negara yang suka mengutuk Israel itu selalu merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah, dan dihantui dengan rasa takut. Kalau begitu Bang Pendi, kenapa Indonesia kita tenang-tenang aja? Dikarenakan Bapak Ibu, Indonesia banyak orang Kristen yang berdoa untuk kedamaian Yerusalem. Kita orang Kristen mendoakan kebalikan daripada apa yang didoakan oleh kebanyakan orang. Ketika mereka mengutuk Israel, kita orang Kristen, orang-orang yang percaya, mengubah kutuk itu menjadi berkat.
Sehingga Tuhan tidak mengutuk negara dan bangsa kita. Karena ada orang benar di bangsa dan negara ini. Seandainya di bangsa dan negara ini tidak ada orang benar, maka bangsa dan negara ini Bapak Ibu akan seperti negara Suriah, hancur, ya, porak-poranda, kotanya hancur, rakyatnya yang dulunya makmur hidup berantakan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada orang benar di dalamnya. Begitu juga di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Jutaan orang berdoa supaya Israel dikutuk, Israel dihancurkan. Tetapi sampai tahun 2025 ini, Israel masih berjaya menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan, menjadi bangsa yang disegani oleh kawan, dan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Itu Israel. Dan menjadi bangsa sampai detik ini, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan menjadi garam bagi bangsa-bangsa. Dikutuk tidak akan kena, dicemooh mereka tetap berdiri teguh, difitnah mereka tetap maju. Itu adalah Israel. Mereka tidak ada yang ditakuti, tidak ada negara yang membuat mereka takut, tidak ada ancaman yang membuat mereka takut. Karena semua senjata yang sangat canggih di dunia ini, mereka lah pemiliknya. Jadi mereka sudah tahu celah daripada setiap senjata yang ada di bangsa dan negara ini. Karena mereka pemiliknya, mereka penemunya, mereka yang buat. Jadi semua celah itu, sekecil apapun celahnya, mereka tahu. Dan mereka paham. Bayangkan, Hamas beberapa waktu yang lalu, ya, petinggi-petingginya sembunyi di sebuah negara. Kedapatan oleh Opung Benyamin Netanyahu. Dan Opung Benyamin Netanyahu langsung bergerak cepat. Ketika petinggi Hamas sembunyi di sebuah tempat di daerah yang mau menampung mereka untuk sembunyi, tempat itu hancur Bapak Ibu. Ya, hancur. Dapat serangan oleh Israel dan dengan mudah dapat diketahui tempat persembunyiannya. Ini adalah luar biasa. Makanya jangan main-main dengan bangsa pilihan Tuhan. Mereka sangat pintar sekali. Mereka sangat jenius. Mereka sangat hebat. Bayangkan negara-negara Arab. Sampai hari ini, mereka tidak mau lagi mengutuk Israel. Mereka berteman dengan Israel. Mereka menjalin hubungan dengan Israel. Ada orang yang bilang, mereka sengaja menjalin hubungan dengan Israel agar Arab tidak diserang. Kalau Arab diserang, maka akan sangat terganggu dengan Ka'bah. Itu tidak ada hubungannya. Itu sengaja dibangun narasi seperti itu agar kelihatan Arab Saudi tidak memihak kepada Israel. Padahal jelas-jelas Arab Saudi memihak kepada Israel. Bahkan ketika Hamas menembaki roketnya ke Israel, Arab Saudi menghalau roket Hamas. Sehingga roket Hamas tidak menimpa Israel. Dihalau oleh Arab Saudi. Ini Bapak Ibu. Dan Arab Saudi jauh lebih maju sekarang bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hari ini Arab Saudi jauh lebih maju. Kotanya sangat maju. Kotanya lagi dibangun dengan megah. Itu Arab Saudi. Bahkan Bapak Ibu, dulu Arab Saudi tidak boleh perempuan nyetir. Sekarang sudah diperbolehkan. Bahkan perempuan boleh merokok. Dulu di pantai Bapak Ibu, ya, di pantai itu tidak boleh berbaur laki-laki dan perempuan. Sekarang boleh. Bahkan diizinkan. Bahkan dibuat tempat karaokean. Dibuat tempat dansa. Ini luar biasa. Ya, memang akan banyak terjadi kemaksiatan di situ. Kita ingin sampaikan kepada orang-orang yang ada di Konoha supaya mereka bisa melihat. Kita juga tidak suka tempat-tempat maksiat. Karena itu sangat dilarang oleh Alkitab. Jangankan melakukan maksiat, memikirkan tentang maksiat aja. Lewat pikiran kita itu sudah berdosa. Bahkan Alkitab dengan begitu tegas mengajarkan kepada kita semuanya, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, apabila mata kita membuat kita jatuh dalam neraka, maka congkellah matamu. Apabila tangan kita membuat kita nyemplung ke neraka,
potongkan tanganmu. Apabila kaki kita membuat kita nyemplung ke neraka, potong kaki kita. Sampai begitu kita diajarkan, dididik oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan itu satu kebenaran yang harus kita pertahankan. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, kiranya lewat video ini kita dapat pencerahan, kita bisa memahami, mengerti apa yang terjadi di lapangan. Dan kepada mereka yang masih mengutuk Israel, doa kita dan harapan kita kepada mereka, segera sadar, jangan main-main dengan bangsa pilihan Tuhan. Ya, yang mengutuk akan dikutuk dan yang memberkati akan diberkati. Indonesia tidak kena kutuk karena banyak orang percaya, banyak orang benar tinggal di bangsa dan negara ini, dan kami orang Kristen mengubah kutuk itu menjadi berkat sehingga negara kita terhindar dari kutuk yang tertulis di dalam Alkitab, yang memberkati diberkati, yang mengutuk akan dikutuki. Satu orang benar bila berada di sebuah bangsa, bila berada di sebuah wilayah, maka wilayah tersebut tidak akan dihancurkan. Kenapa? Karena ada orang benar di dalamnya. Tuhan memperhitungkan jiwa daripada orang benar itu. Tuhan begitu melihat jiwa orang benar. Tuhan sangat mendengar doa orang benar. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Oke, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya menghimbau kepada saudara semuanya, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, karena seminggu lagi pertengahan bulan ini saya bersama Bang JDP kembali ke pedalaman Mentawai untuk penginjilan selama 3 minggu. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak anak-anak Tuhan dikuatkan dan mereka yang sudah dimukallafkan bisa kembali kepada Tuhan. Bisa kembali ke jalan yang benar. Firman Tuhan berkata, Ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhabu ilal abi ilal bi. Yohanes 14 ayat ke-6. Tariq ilal jannah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiyah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.